mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru, urapiku yang mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidup. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku, urapanmu Tuhan, urapanmu mengubah hidupku, urapanmu Tuhan, urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu Tuhan, bersekutu denganmu. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu Tuhan, menikmati hadiratmu, menikmati kasih-Mu. Haleluya, oh haleluya, haleluya. Penuhi kami ya Tuhan, penuhi kami, pulihkan kami ya Tuhan, bebaskan hidup kami, bawa kami lebih tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu Tuhan. Oh haleluya, syandarana bara-bara-bara-mo, haleluya, kirana bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara-bara, kirana makakara-bara-bara-bara. Jamah seluruh hidup kami Tuhan, jamah seluruh hidup kami ya Tuhan. Urapan-Mu itu mengubah hidup kami pada malam hari ini. Oh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh syadana mayadana. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku.
kasih Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, yang merindukan air. Demikianlah jiwaku, haus akan Engkau, ku rindu Tuhan, ku rindu selalu hadir-Mu, hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah Tuhan, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah kuasa Roh, mengalir setiap rumah kami ya Tuhan. Kau melawat setiap rumah-rumah pada malam hari ini ya Tuhan. Kami percaya tidak ada satupun yang Engkau lewatkan Tuhan. Oh Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus ya Tuhan, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, di hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu mengalir ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tercurah malam hari ini. Kami percaya kuasa-Mu yang besar itu mengalir Tuhan, memulihkan, menyegarkan, bahkan menyembuhkan setiap tubuh, jiwa, dan roh kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau yang menghidupkan iman kami pada malam hari ini ya Tuhan. Kami tahu tanpa Roh Kudus kami akan mati. Karena itu malam hari ini kami mau menghormati kehadiran-Mu ya Tuhan. Bukan hanya di tempat ini, tapi dimanapun kami berada. Kiranya Roh-Mu yang kudus itu juga menginsyafkan kami atas setiap dosa-dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, yang tidak berkenan dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau Allah yang kudus,
yang terus akan menghampiri kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kekudusan-Mu itu terus melingkupi kami, melingkupi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah kiranya suara-Mu, isi hati-Mu sampai ke dalam hidup kami dan mengubahkan hidup kami, memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar dan melakukan setiap firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Selamat Shalom, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung lagi dalam ibadah Zoom Faithful. Ayo, mari kita langsung baca firman di Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Oke, saya akan mulai baca ya. Perikopnya, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Ayat 24. Tetapi Thomas dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Ayat 26, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali di dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 27, kemudian ia berkata pada Thomas, taruhlah jarimu di sini, lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu, cucukkan ke dalam lambungku, dan janganlah engkau tidak percaya, melainkan percayalah. 28, Thomas menjawab dia, ya Tuhan dan Allahku. 29, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi saya akan langsung mengulas ya, siapa Thomas ini. Jadi kita akan membahas dulu seorang Thomas, gimana karakternya. Thomas ini seorang murid Tuhan Yesus. Thomas ini murid Tuhan Yesus yang selalu mengikuti Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus berada. Bahkan Thomas menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan menyaksikan Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Bahkan Tuhan Yesus ini berkuasa atas maut, bahkan berkuasa atas segala sesuatunya saat itu. Dan Thomas ini banyak melihat Tuhan Yesus juga melakukan mujizat. Enggak satu, enggak dua, tetapi dimanapun Tuhan Yesus berjalan bersama muridnya, selalu terjadi mujizat. Thomas ini adalah murid yang mengiring Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus berada. Nah, mungkin pada satu ketika Tuhan Yesus saat harus menghadapi, di mana dia harus menghadapi disalibkan, menghadapi cawan yang ini yang harus memang cawan yang harus dia lalui. Nah, Thomas merasa satu ketika itulah dia punya perasaan kecewa terhadap Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia ini menunggu seorang raja. Dia ini menunggu seorang Mesias yang bisa menyelamatkan dia atau bangsanya. Ya, menunggu seorang raja Israel. Tetapi kenyataannya berbeda dengan pandangan Thomas. Tapi Tuhan Yesus harus melewati cawan penderitaan. Harus mati di kayu salib. Karena di zaman dahulu, di zaman bangsa Yahudi, orang yang mati di kayu salib adalah orang yang benar-benar sesuatu yang enggak baik. Kalau mati di kayu salib itu berarti seorang penjahat. Jadi seorang yang mati di zaman Yahudi disalibkan ini berarti seorang penjahat besar. Seorang yang berbuat kejahatan. Dan Tuhan Yesus harus mengalami itu. Dan Thomas berharap Yesus ini adalah seorang raja Israel.
Seorang punya kerajaan, punya power, punya segala sesuatu. Kenapa Tuhan Yesus mengalami yang namanya nih cawan penderitaan yang harus dilalui Tuhan Yesus? Nah, akhirnya Thomas kecewa. Thomas merasa bahwa hari-hari ini Tuhan yang dia sembah ini bukanlah Tuhan yang hidup atau Raja Israel yang dalam pandangan dia, dalam pemikiran dia spektakuler. Padahal kita tahu hari ini Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Tapi pandangan Thomas berpikir ada seorang Raja Israel yang dapat menyelamatkan Israel. Tapi bukan. Hari ini Tuhan Yesus mati di kayu salib karena menyelamatkan kita semua di tempat ini. Nah, seringkali kita ini seorang Kristen sama seperti Thomas. Nah, karakter Thomas ini ada dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen. Kita sering nih berseru-seru sama Tuhan. Tuhan, Tuhan, aku mau percaya sama kamu. Kalau kamu tolong aku, pulihkan keuanganku, kembalikan suamiku, sembuhkan penyakitku, baru aku percaya. Sama kan seperti Thomas. Saat Thomas berkata kepada Tuhan Yesus. Saat Thomas mengatakan, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jari ke dalam bekas paku itu, dan tanganku di dalam lambung itu, sekali-kali aku tidak percaya. Seringkali kita ini seorang Kristen minta tanda. Tuhan bisa bikin apa? Thomas saja yang mengiring Tuhan Yesus. Berjalan bersama Tuhan Yesus. Seringkali melihat mujizat yang Tuhan lakukan. Masih minta tanda sama Tuhan Yesus. Dia tidak percaya kalau Tuhan Yesus bangkit. Apalagi kita. Hari-hari ini kita seorang Kristen. Seringkali tolong saya dulu Tuhan. Baru aku mau mengikut kamu. Baru aku mau percaya. Baru aku mau barter kehidupanku dengan kamu. Nah, ayo. Hari-hari ini kita sama-sama belajar firman Tuhan. Hari ini dari firman yang berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saya akan berikan tema ini. Iman percaya. Ayo. Apa itu iman percaya? Ya, iman percaya. Jadi tema hari ini dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Bagaimana kita mempunyai iman percaya? Apa itu iman percaya? Langsung kita bahas ya. Apa itu iman percaya? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu semua yang dikatakan di Alkitab, di Ibrani 11 ayat 1. Apa itu iman percaya? Iman adalah dasar segala sesuatu yang tidak kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Atau sesuatu perubahan yang menjadikan tidak ada, tidak mungkin, menjadi mungkin. Percaya. Iman percaya ini percaya. Dengan iman percaya kita menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada hari ini. Mungkin hari ini saat kita punya iman percaya, kita akan melihat jalan yang tidak ada, tiba-tiba ada jalan yang sudah terbuka buat kita hari-hari ini. Cuma Tuhan, saudara-saudara sekalian. Cuma Tuhan yang bisa memindahkan gunung. Memindahkan gunung ini berbicara apa? Cuma Tuhan yang bisa memindahkan gunung. Memindahkan gunung ini berbicara. Hanya Tuhan yang mampu membuat mujizat. Tetapi yang menggerakkan Tuhan untuk bisa melakukan segala sesuatunya itu adalah iman percaya kita. Iman percaya ini sangat penting sekali dalam hidup kekristenan kita. Iman juga berarti karunia dari Tuhan untuk orang percaya. Itu ada di 1 Korintus 12 ayat 9. Iman juga berarti karunia dari Tuhan untuk orang percaya. Melalui iman percaya ini, kita punya jalur khusus ke Tuhan. Kita punya jalur khusus melakukan hubungan khusus dengan Tuhan. Melalui iman percaya ini, kita punya pintu khusus ke Tuhan. Mau bicara, mau apa, kita punya pintu khusus itu. Tanpa iman percaya, kita tidak bisa berbuat apa-apa hari-hari ini. Bukan Tuhan loh yang butuh kita hari ini. Tapi kita ini butuh Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan sudah berikan kita iman percaya. Kalau kita tidak memanfaatkan iman percaya kita ini, semua sia-sia.
Jangan sia-siakan kasih karunia yang Tuhan berikan. Karunia yang Tuhan berikan. Iman ini juga berarti karunia yang dari Tuhan untuk orang percaya. Karena bagi kita, orang percaya dengan Tuhan Yesus ini suatu kasih karunia. Gimana kalau kita orang bisa percaya Tuhan Yesus kalau enggak punya kasih karunia? Kalau Tuhan enggak berikan kasih karunia itu. Sama. Karunia ini juga berbicara iman dari Tuhan untuk orang percaya. Saat orang percaya punya iman, dia punya akses, dia punya jalan khusus untuk menuju Tuhan Yesus. Ingat, saudara-saudara sekalian, iman percaya adalah iman dari dasar segala sesuatu yang tidak kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat hari ini. Sesuatu yang kita harapkan ya, sesuatu yang kita harapkan, kita impikan. Harapkan ini berarti belum terjadi. Cuma kita harapkan, kita mimpikan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena kita merasa apa? Enggak mungkin. Tidak kita lihat ini berarti tidak ada gambaran. Kita bisa sampai ke sana. Tapi dengan iman percaya, semua itu pasti bisa terjadi. Beda ya. Mungkin saat ini, mungkin ini satu contoh. Kalau kita misalnya berharap atau mengingini sesuatu, tetapi bila kita sudah melihat ini, ada kepastian, kita pasti bisa sampai di situ. Dan akhirnya menerima hal itu. Itu tidak bisa dikatakan iman, saudara-saudara. Karena ada kepastian. Kalau iman percaya ini berbicara ketidak ada pastian. Belum ada pasti. Tidak ada pastinya. Jadi belum tentu bisa terjadi. Bisa terjadi kalau kita melewati kehidupan kita bersama Tuhan. Juga berjalan dengan kehendaknya Tuhan. Kita butuh namanya kekristenan kita ini iman percaya. Ya. Ayo kita langsung mulai ya. Di Yohanes 20 ayat 29 dikatakan di firman. Berbahagialah orang yang tidak melihat. Berbahagianya apa? Bersukacita. Kita hari ini harus bersukacita. Bersukacita tidak melihat namun percaya. Karena apa? Saat kita tidak melihat, kita percaya. Kita akan melihat di depan yang namanya sesuatu yang spektakuler, pertolongan atau mujizat. Ayo, saudara-saudara, kita semua harus punya iman yang benar. Karena iman yang benar, iman yang tulus dan percaya akan menuntun kita pada mujizat Tuhan, akan menuntun kita pada pertolongan Tuhan. Karena setiap mujizat perlu langkah, perlu perbuatan kita. Iman percaya menuntun kita pada pertolongan. Iman percaya menuntun kita pada mujizat. Iman percaya juga perlu langkah dan perbuatan kita. Langkah apa yang harus kita lakukan? Langkah ini berbicara apa? Jangan ragu atas perintah Tuhan. Kalau Tuhan perintahkan, jalan. Perbuatan, kalau perbuatan ini apa? Seringkali kita ini cuma melihat masalah kita. Hari ini perbuatan kita, jangan melihat keadaan. Mata kita tidak boleh melihat keadaan. Mata kita jangan percaya dengan Tuhan. Jangan melihat apapun hari-hari ini keadaan kita. Yuk, langsung ya. Kita masuk poin bagaimana kita punya iman percaya. Ya. Bagaimana kita bisa punya iman percaya? Kita harus punya keintiman dengan Tuhan. Apa itu keintiman? Berkali-kali sudah saya beritahukan di tempat ini. Keintiman ini adalah sesuatu yang Tuhan berikan buat kita semua. Karena kita punya iman percaya, berarti kita juga harus punya keintiman untuk masuk aksesnya Tuhan. Keintiman ini memiliki kedekatan dengan Tuhan hari-hari ini. Jadi saudara-saudara sekalian, taklukkan pikiran kita, jangan melihat keadaan. Taklukkan keinginan daging kita, jangan melihat keadaan. Seringkali kita berpikiran dengan pikiran kita. Seringkali kita berpikir dengan aneh-aneh. Tetapi kalau kita punya jam keintiman dengan Tuhan yang luar biasa, percayalah, kita akan mengalami terobosan di dalam apapun yang saat ini kita gumulkan, kita akan mengalami terobosan yang besar. Punya keintiman dengan Tuhan. Ya. Langsung kita masuk ke poin kedua. Jangan meragukan Tuhan.
Jangan pernah meragukan Tuhan. Jangan pernah meragukan Tuhan ini apa? Jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Seperti Thomas. Thomas sudah melihat Tuhan itu bikin mujizat. Saat Tuhan bangkit, dia tetap meragukan kuasa Tuhan. Kita tidak boleh meragukan kuasa Tuhan. Karena Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar. Tuhan sanggup membuat mujizat yang besar. Jangan ragukan firman-Nya. Apa yang difirmankan pasti jadi. Jangan ragukan janjinya. Pasti Tuhan genapi. Jangan ragukan kuasa ini. Gimana kita supaya nggak meragukan kuasa Tuhan? Cuma satu. Ingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Di masa lalu maupun saat ini. Ingat terus. Tetap percaya hari-hari ini. Tuhan itu baik buat kita. Kita langsung ke poin ketiga. Poin ketiga berbicara hidup kudus di hadapan Tuhan. Hidup kudus ini butuh apa? Kerendahan hati. Jangan ada kepahitan. Harus ada pengampunan. Harus ada ketaatan. Harus ada kesabaran. Menantikan waktunya Tuhan. Bersyukur apapun hari-hari ini kita diperlakukan tidak baik sama orang. Kerendahan hati. Berbicara apa? Sesuatu hari ini mungkin kita dilecehkan. Mungkin kita direndahkan, kita harus tetap rendah hati. Hidup kudus. Lakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Lakukan perintah Tuhan. Jadilah pelaku firman. Nggak enak memang. Tapi ini semua harus kita lalui supaya kita punya iman percaya itu tadi. Supaya kita tahu melalui iman percaya ini tiga poin ini. Kalau kita melakukan, kita bukan punya iman percaya. Dan iman percaya itu menuntun kita pada jalan, menuntun kita pada mujizat, pada pertolongan Tuhan. Ya. Saya mau saksikan sebentar sedikit. Mungkin hari-hari ini, saudara sekalian maupun saya, firman ini pedang bermata dua bagi saya. Saya juga harus melakukan iman percaya. Tapi hari ini, saya mau saksikan sedikit apa yang saya alami. Saya beberapa bulan ini, hampir 2 bulan ini, saya banyak mengalami pergumulan saya untuk anak-anak saya sekolah. Tapi apa yang saya harus andalkan? Saya cuma harus andalkan Tuhan. Karena enggak mungkin saya hanya mengandalkan manusia. Karena hari ini saya cuma pegang satu prinsip. Manusia hari ini bisa memuji, besok pagi bisa menghujat kita. Tapi Tuhan enggak pernah mengecewakan kita. Saya percaya, saya enggak bisa bikin sesuatu yang wah untuk anak-anak saya sekolah, untuk biayanya apapun. Tapi saya percaya, Tuhan sanggup mencukupkan buat saya, apapun. Memang enggak langsung jawaban datang daripada Tuhan itu untuk saya, kehidupan saya, untuk anak-anak saya, apa yang saya perlukan, enggak langsung. Tapi itu semua butuh apa? Kerendahan hati, kesabaran saya. Apakah seorang hamba Tuhan enggak diuji hari ini? Sama, saya juga mengalami. Tapi apakah saya harus bercerita? Tidak. Saya hanya cerita sama Tuhan. Kalau hari ini saya lemah, gimana saya juga bisa menguatkan saudara-saudara? Tapi saya cuma pegang satu. Tuhan saya enggak pernah Tuhan yang ingkar janji. Tuhan selalu menepati janjinya. Makanya hari ini, sampai hari ini saya mau setia sama Tuhan. Karena Tuhan yang sama akan pasti buat mujizat yang sama buat saya. Bersama juga untuk saudara di tempat ini. Kita punya akses yang sama, jalan bersama Tuhan. Percaya, seorang anak, kalau kita namanya anaknya Tuhan Yesus, tidak akan pernah berutang, tidak akan pernah minta. Tuhan siapkan tepat waktu. Walaupun kita saat ini belum terima jawaban, kita tidak tahu kepastian ke depan, tapi percaya saja. Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya meminta. Bahkan burung bakung aja Tuhan pelihara. Kenapa kita yang lebih berarti itu kita tidak percayakan Tuhan? Ayo, sama-sama. Kita harus berjuang, kita harus masuk. Mungkin pintu ini sempit, kita harus berdesaan. Tapi kita nikmati setiap proses ini. Karena melalui setiap proses ini kita akan masuk di mana namanya itu mujizat pertolongan itu ada. Jangan, hari ini saya cuma mau katakan, jangan jadikan mujizat atau pertolongan Tuhan sebagai tujuan hidup dalam kehidupan kita. Tetapi kita ini seorang Kristen yang tahu kebenaran. Carilah kerajaannya, carilah kebenaran itu, maka semua akan ditambahkan buat kita dan saudara-saudara. Ayo,
Jadi miliki iman tulus, iman benar, iman percaya. Supaya kita apa? Supaya hidup kita ini setiap hari kita ketemu yang namanya mujizat. Setiap hari ada pertolongan. Setiap ujian di dalam kehidupan kita, Tuhan ujikan buat kita melalui setiap proses. Supaya timbullah namanya iman percaya, timbullah namanya mujizat itu ada dalam iman percaya kita. Siapa yang hari-hari ini tidak ada pergumulan? Semua ada. Mungkin pergumulan kita beda. Kalau saudara mungkin dengan keuangan, mungkin saya juga dengan anak-anak saya sekolah. Hari ini siapa yang mungkin ada yang dengan suaminya, mungkin ada dengan mertuanya. Tapi saat kita punya iman percaya, kita punya keintiman, kita hidup kudus, bahkan tidak meragukan Tuhan sedikit pun maupun kuasanya. Percayalah, hidupmu akan penuh dengan mujizat. Bahkan hidupmu akan banyak pertolongan. Jangan jadi seperti Thomas yang sudah mengikut Tuhan begitu lama. Thomas itu melihat Tuhan melakukan mujizat. Sama, kita ini seperti Thomas. Thomas sama seperti kita. Thomas mengiring Tuhan Yesus melihat mujizat. Kita juga sama. Mungkin hari ini hidup kita sudah melihat banyak melihat apa? Kebaikan Tuhan di masa lalu. Tapi hari ini kita tetap sama berkeluh kesah. Seolah-olah Tuhan nggak mampu buat kita melakukan segala sesuatunya. Tuhan sudah pernah buat kebaikan buat kita. Kenapa kita masih nggak percaya? Samakah kita dengan Thomas? Sama sebetulnya, nggak ada bedanya. Tapi hari ini, firman ini, bukan buat saya pribadi, bukan buat Anda, tapi buat kita semua di tempat ini. Kita harus sama-sama punya iman percaya. Saya juga harus melakukan iman percaya ini, sama seperti saudara-saudara di tempat ini. Untuk saya boleh menarik kemenangan dalam setiap apa yang menjadi pergumulan saya. Saudara-saudara tahu, Pak, saya jarang sekali menyaksikan kesaksian saya. Saya membatasi setiap kesaksian. Karena saya tidak mau punya sesuatu yang dipandang image seolah-olah saya menyaksikan terus saya membatasi kuasa Tuhan. Tapi kalau saat saya menang, saya akan saksikan. Tapi hari ini tiba-tiba saya tergerak. Saya juga punya. Mungkin hari ini ada saudara yang berkata, mungkin hamba Tuhan. Pastilah, tidak ada beban. Hidup enak, dekat sama Tuhan. Enggak, sama. Setiap kita terima proses. Tapi saya belajar untuk setia hari ini. Belajar juga terus melakukan keintiman. Ya. Maaf, ini waktu sudah masuk, time limit, saya akan keluar dulu. Silakan segera langsung masuk dan kita langsung berdoa. Ya. Tuhanku terlebih besar. Janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Engkau Tuhan penolong kami. Hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku, kasih-Mu, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku, amin. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih
besar Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tuhan, kami berdoa untuk Indonesia. Kami percaya virus corona ini akan segera berlalu. Karena kami orang-orang yang ada di dalam Engkau. Kami adalah anak-anak-Mu, orang-orang yang percaya. Kami ini murid-Mu. Dan kami percaya saat apapun yang di depan menghadang kami, guru kami ada di depan kami. Bahkan Tuhan kami yang kami sembah ada di depan kami, sedang berperang untuk kami. Kami serahkan Tuhan. Hari ini, mungkin beberapa minggu ini kami akan memulai new normal, kehidupan yang baru. Kami harus berdampingan dengan virus ini. Tapi kami percaya, kami yang mengandalkan Engkau. Kami yang selalu berjalan dengan kehendak-Mu. Kami Kau luputkan dari segala macam virus corona ini, maupun penyakit sampar, maupun malapetaka apapun. Kami percaya saat ini, di dahi kami, semua ada tanda T. Tanda T adalah kemilikan-Mu Tuhan. Tidak ada satu malapetaka yang menyentuh kami. Tidak ada satu penyakit sampar yang menyentuh kami. Maka tidak ada satu penyakit sampar yang malapetaka yang juga bisa menyentuh kami sampai ke maut. Dan bisa menyentuh dalam kehidupan ekonomi kami. Dimanapun Tuhan, saat kami berjalan padamu, kami tidak akan tergoncang. Dunia boleh tergoncang. Ekonomi dunia boleh tergoncang. Tapi kami tidak tergoncang. Tapi kami percaya, seperti firman-Mu saat Kau kirimkan burung gagak di sungai Keriat untuk Nabi Elia. Kami percaya Tuhan, saat itu juga kami juga akan melihat mujizat dan pertolongan-Mu menyertai dalam kehidupan kami orang percaya. Dalam kehidupan kami percaya saat kami mengandalkan Kau, hidup kami akan terasa. Setiap hari ada mujizat, ada penyertaan-Mu. Kami serahkan semua di dalam tangan-Mu. Tuhan, kami percaya setiap firman-Mu boleh terpatri dalam lubuk hati kami. Berkati mereka yang sudah mengikut ibadah Zoom. Apa menjadi pergumulan mereka, Kau juga sanggup menyatakan buat mereka. Bahkan pintu tertutup pun Kau sanggup buka. Saat kami punya iman percaya, saat kami mengharapkan sesuatu yang tidak pasti, saat kami punya yang dipikirkan, hanya berjalan dengan iman percaya, dan melakukan kehendak-Mu hidup kudus, kami percaya. Apa yang tidak kami lihat, Kau sudah sediakan. Karena iman percaya kami akan membuka jalan yang tertutup, karena Engkau adalah Tuhan pembuat mujizat. Karena Engkau adalah Tuhan yang sanggup memindahkan gunung buat kami di tempat ini. Kami serahkan semua di dalam tangan-Mu. Kami mau mengangkat tangan kami, menerima berkat yang terbaik datang daripada-Mu saat ini. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ada kami tidak pernah kekurangan. Dan kami mengangkat tangan kami menerima berkat yang terbaik dalam berkat rohani, berkat jasmani. Sampai kedatangan-Mu kedua kali. Kami percaya semua yang datang daripada-Mu adalah yang terbaik buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk semuanya yang sudah ikut ibadah Zoom hari ini. Kita akan ketemu lagi next minggu depan. Tetap semangat saudara-saudara. Mungkin hari-hari ini bukan hari yang baik. Percayalah. Tuhan, firman yang ditampilkan Tuhan tadi itu adalah iman percaya. Saat kita punya percaya, kita harus percaya. Tuhan akan bawa kita dari iman percaya itu akan menuntun kita dalam kehidupan yang setiap harinya, setiap jam, setiap menit, setiap detik. Ada yang namanya mujizat, ada yang namanya pertolongan. Percaya saudara-saudara, mungkin waktu buat kita semua nggak sabar nunggu waktunya Tuhan. Tapi saat kita sabar, kita percaya Tuhan mau sanggup melakukan buat kita. Ayo, kita semua harus menghidupi firman. Kita ini hidup menggenapi firman Tuhan. Hidup menggenapi adalah melakukan kehendak-Nya. Saat kita melakukan kehendak-Nya, semua akan terasa lebih ringan buat kita.